Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang destilasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Irene Julia Letuna dengan NIM 234111085, Yeni Sartina Serang dengan NIM 234111102, Citra Nafisandolu dengan NIM 234111078, Marcella Stifani dengan NIM 234111088, Siti Syadia Sarabiti dengan NIM 234111098, Ricky Ricardo Konovai dengan NIM 234111097. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu destilasi. Destilasi atau penyulingan merupakan proses pemisahan suatu bahan berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudahan dalam menguap. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan zat. Yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Pada dasarnya, alat destilasi dibagi menjadi dua, yaitu alat destilasi kering dan juga basah. Penggunaan alat destilasi pun tergantung pada penggunanya, karena alat destilasi itu sendiri dapat berskala laboratorium dan skala komersial. Tujuan dari destilasi yaitu memperoleh cairan murni dari cairan yang telah tercemari zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang berbeda titik didihnya. Cairan yang dikehendaki dididihkan hingga menguap, kemudian uap diembunkan melalui kondensor, sehingga uap mencair kembali. Cairan hasil destilasi ini disebut destilat atau yang umum dikenal sebagai aquades. Komponen utama yang diperlukan untuk merancang peralatan tersebut adalah wadah pemanas atau boiler, wadah pendingin atau kondensor, dan wadah penampung destilat. Berikutnya adalah jenis-jenis destilasi. Yang pertama adalah destilasi sederhana, di mana digunakan untuk memisahkan cairan dengan perbedaan titik didih yang signifikan, minimal 25 derajat Celcius, contohnya pemisahan air dan garam. Yang kedua, destilasi fraksinasi digunakan untuk memisahkan cairan dengan perbedaan titik didih yang kecil, membutuhkan kolom fraksinasi dengan piringan atau isian untuk meningkatkan efisiensi pemisahan, contohnya pemisahan komponen minyak bumi. Yang ketiga adalah destilasi vakum, digunakan untuk memisahkan senyawa yang sensitif terhadap panas atau memiliki titik didih sangat tinggi. Contohnya pemurnian minyak atsiris dan pemisahan senyawa organik berat. Yang berikutnya adalah destilasi uap, digunakan untuk memisahkan senyawa yang tidak larut dalam air dan sensitif terhadap suhu tinggi. Uap air dialirkan melalui campuran, membawa serta uap komponen yang diinginkan. Contohnya ekstraksi minyak atsiri dari tumbuhan, misalnya mawar dan nilam. Jenis-jenis alat destilasi itu destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap dan air. Yang berikut peralatan destilasi umum. Pada umumnya yang digunakan adalah labu destilasi atau labu Erlenmeyer yang berfungsi sebagai wadah untuk memanaskan campuran. Yang kedua, pemanas. Pemanas ini yang bisa digunakan adalah Bunsen jenis burner, heating mantel, atau hot plate. Yang ketiga, termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu uap. Yang keempat, kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan uap menjadi cairan, misalnya kondensor Liebig dan kondensor Graham. Yang kelima adalah adaptor destilasi. Fungsi dari adaptor destilasi ini untuk menghubungkan kondensor ke labu dingin. Yang keenam adalah labu penampung atau beker. Alat ini berfungsi untuk menampung destilat atau menampung minyak atsiri yang sudah telah didestilasi. Yang ketujuh adalah klem dan statif, yang dimana klem dan statif ini berfungsi untuk menopang. Pada praktikum destilasi sederhana, yang pertama kali dilakukan adalah memasang klem dan statif. Kemudian, memasang labu alas bulat yang telah diisi batu didih di atas heating mantel. Batu didih ini berfungsi untuk mencegah bumping atau loncatan cairan saat pemanasan.
Yang ketiga, pasang termometer di atas labu alas bulat dan pastikan tertutup rapat. Termometer ini penting untuk memantau suhu destilasi. Yang keempat, hubungkan labu alas bulat dengan kondensor menggunakan klem dan pastikan kondensor terkunci rapat. Kondensor ini akan mendinginkan uap hasil destilasi. Yang kelima, pasang adaptor yang menghubungkan kondensor dengan labu destilat. Dalam praktikum ini, digunakan labu Erlenmeyer. Adaptor ini akan mengarahkan destilat ke wadah penampung. Yang keenam, pasang selang air pada kondensor dengan air masuk melalui penghubung selang bagian bawah dan keluar melalui penghubung selang bagian atas. Hal ini memastikan agar aliran air pendingin efisien. Yang ketujuh, cek aliran air dengan menyalakan pompa air untuk memastikan air mengalir dengan baik melalui kondensor. Setelah rangkaian sesuai, nyalakan heating mantel dengan menghubungkan ke arus listrik dan menekan tombol on pada pemanas. Prinsip umum kerja alat destilasi. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Prinsip umum kerja alat destilasi. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Prinsip umum kerja alat destilasi. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Yang berikut yaitu aplikasi destilasi. Yang pertama, industri perminyakan, yaitu pemisahan minyak bumi menjadi bensin, kerosin, solar, dan lain-lain. Kedua, yaitu industri kimia, yaitu pemurnian pelarut dan produksi bahan kimia murni. Ketiga, industri farmasi, yaitu pemurnian obat-obatan. Keempat, produksi minuman beralkohol, yaitu pembuatan spiritus atau misalnya whisky dan vodka. Yang kelima, desalinasi air, yaitu pemurnian air laut menjadi air tawar, atau meskipun lebih banyak digunakan metode lain saat ini. Keenam, yaitu ekstraksi minyak atsiri, yaitu dari tumbuhan untuk parfum, kosmetik, dan aromaterapi. Selanjutnya yaitu keuntungan destilasi. Yang pertama yaitu efektif untuk pemisahan campuran homogen cair-cair. Yang kedua, menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai jenis campuran. Dan keempat, proses yang relatif mudah dikontrol dalam skala laboratorium. Keterbatasan destilasi. Yang pertama, tidak efektif untuk memisahkan azeotrop atau campuran yang mendidih pada suhu konstan tanpa perubahan komposisi. Yang kedua, membutuhkan energi yang signifikan atau pemanasan dan pendinginan. Yang ketiga, berpotensi berbahaya jika bekerja dengan zat yang mudah terbakar atau beracun. Yang keempat, untuk skala besar, peralatannya bisa sangat kompleks dan mahal. Kesimpulan, destilasi memungkinkan untuk kita memisahkan zat-zat dalam suatu campuran dengan memanfaatkan fakta bahwa setiap zat memiliki suhu penguapan yang berbeda. Ini adalah teknik yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari pemurnian air, produksi minuman beralkohol, hingga pemisahan komponen minyak bumi di industri.